Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karenanya doa saya pada pagi hari ini, biarlah anugerah, kemurahan, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus turun atas setiap kita pada hari ini, sehingga kita terpelihara dalam damai sejahteranya. Kita bergerak dengan sukacita, sebab kita mengerti bahwa Dia menyediakan atas kehidupan tiap kita, saudara dan saya, masa depan penuh dengan harapan. Izinkan saya berbagi kebenaran yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada bagian ini, orang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama saya baca bagi Bapak Ibu semua. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saya ingin garis bawahi, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tidak ada yang kebetulan, semua Tuhan atur, semua Tuhan rancang, dan tidak ada rancangannya yang mendatangkan celaka. Selalu Dia berbuat baik, dan Dia turut untuk mengambil bagian sehingga kita dapat merasakan kegenapan janji Tuhan yang manis itu. Karenanya, pacu diri kita untuk tetap memiliki persekutuan dengan Dia dan renungkanlah firman-Nya, karena dari jalan itu kita dapat menerima dan mengerti rancangan-rancangan apa yang tersedia di kehidupan kita orang yang percaya. Saya ingin ingatkan, umatku binasa bukan karena yang lain, tetapi karena mereka tidak mengenal akan Tuhan. Kenapa tidak mengenal akan Tuhan? Karena mereka tidak mau melakukan upaya untuk mendekati Tuhan. Mereka enggan, maunya hanya disuapi. Sebagai orang dewasa, kita wajib untuk bergerak, cari tahu, dan tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada kesempatan. Pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Layanilah Tuhan. Teks ini berkata bahwa tiap orang percaya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Mendatangkan shalom. Sejak dari awal Alkitab ditulis, di situ tergambar dengan jelas bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu baik. Kreasi Tuhan mendatangkan damai sejahtera yang penuh atas seluruh ciptaannya. Sebagai ciptaan yang dibentuk serupa dan segambar, yang Tuhan bebankan sebuah tugas untuk mengatur semuanya. Kita harus mampu untuk mengimplementasikan itu. Bagi sesama, kita harus bisa untuk jadi berkat, jadi terang. Mulai dari senyum, sapa, tegur, beri hormat. Jangan jadi orang yang tertutup. Tapi biarlah kita bisa menarik banyak jiwa lewat sikap, perilaku, perbuatan, dan yang paling utama perkataan yang selalu membangun, mendorong.
kalaupun ada kata-kata yang mengoreksi, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki. Di sini dibilang bahwa tiap kita wajib mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Tuhan selama masih siang. Jadi kalau hari ini ada nafas kehidupan, artinya kita harus cari kebenaran Tuhan. Tahu dan memperdalam rancangan-rancangan apa yang Dia kerjakan buat kehidupan kita. Lewat perenungan-perenungan firman. Dan selanjutnya bergerak untuk berbuat. Jadi bukan hanya pemahaman yang kita bentuk, tapi kita dorong hidup kita untuk menghasilkan sebuah sikap dan perilaku serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa Bapak Ibu? Ayat 5 berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan Roh-Nya telah tercurah atas tiap kita. Roh-Nya telah diizinkan untuk tinggal menetap. Dan Roh itu yang akan mendorong kita berfungsi untuk menjadi terang atas dunia. Jangan iri melihat orang fasik yang hidupnya mungkin baik. Jangan lalu terintimidasi ketika ada sesuatu dalam kehidupan kita yang sedang bertumbuh dan bergerak. Dan itu sering diejek oleh orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah bagian kita. Karena kita percaya Dia tidak akan tinggal diam. Pasti akan memenuhi apa yang Dia sudah janjikan atas saudara dan saya. Selamat pagi. Bertumbuh dalam kasih-Nya. Jagalah hati. Karena kita percaya ada aliran kehidupan yang Tuhan akan bentuk bagi tiap kita. Amin.